melihat dan mendengar ada makhluk yang punya gajah. Jadi di Jazirah Arab dulunya waktu itu ada gajah, tidak ada gajah. Nah, gajah ini dibawa oleh si Abraham, diseberangkan dari negeri asalnya waktu Abraham ini bukan dari negeri Yaman, tapi dia berasal dari negara atau Ethiopia atau Habasyah atau bagi orang ini namanya benua Afrika. Diseberangkan dari Afrika gajah ini ke negeri Yaman, kemudian dibawa ini ke Makkah. Barang ekor gajah yang dibawa ada 12 ekor gajah, dan yang paling besar itu yang paling yang paling dikeluarkan dari gajah tadi itu namanya tuh Mahmud namanya. Saya namanya bapak itu. Namun dari gajah tadi Mahmud. Nah, karena orang-orang Makkah ini baru pertama sekali melihat adanya binatang yang gagah itu sekarang gajah tadi. Maklumlah namanya gajah-gajah Afrika yang sangat besar. Nah, Al-Sayyid tasawwurlah oleh mereka tentara bergajah. Walaupun sebenarnya tentara ini sebenarnya yang menjadi pemimpin itu sebenarnya siapa itu? Ya Abraham. Sebenarnya tentara ini disebut sebagai tentara Abraham. Nah, cuman nama Abraham walaupun namanya itu namanya sangat familiar tapi bagi orang-orang Jazirah Arab, gajah ini jauh lebih menarik bagi mereka. Gajah ini lebih banyak dibicarakan di kalangan mereka karena gajah baru pertama sekali mereka cari selama mereka hidup. Nah, sehingga nama dari Abraham kalah saing dari nama dari gajah. Nah, sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah SWT mengatakan yang disebut itu adalah tentara bergajah, bukan tentara Abraham. Ada dalam Al-Quran Bapak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentara bergajah. Kenapa tidak disebut tentara Abraham Bapak? Padahal itu adalah tentaranya Abraham sebenarnya. Termasuk gajah-gajah yang dibawa itu adalah milik dari Abraham, karena sekali lagi orang-orang Makkah lebih mereka lebih tertarik, lebih membicarakan gajah-gajah ketimbang dari panglima perang, yaitu si Abraham itu sendiri. Itu lebih kurang sedikit tentang kenapa mereka disebut sebagai tentara bergajah. Nah, berjalan mereka berjalan, padahal langsungnya perjalanan dari negeri Yaman ke Makkah. Perjalanan itu selama 1 bulan perjalanan. Jauh dari Yaman sampai Makkah. Nah, ketika mereka sudah mendekati Makkah, sebenarnya banyak kabilah-kabilah yang ketika mereka tahu bahwa Raja Abraham ini ingin menghancurkan Ka'bah dan mereka adalah orang-orang yang memuliakan Ka'bah biasanya, mereka berusaha melawan dari Abraham. Cuman karena saking banyaknya tentara dari si Abraham, saya akan bisa mengalahkan itu masalah. Jadi orang-orang Arab ini, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, mereka tahu kedatangan dari Raja Abraham, tentara bergajah ini, kemudian mereka tahu bahwa tujuan itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah, maka mereka berusaha menahan, mereka berusaha menghalangi, mereka di antara mereka ada yang berusaha untuk memerangi, tapi semuanya itu dikalahkan dengan mudah oleh tentara namanya si Abraham, oleh si Abraham. Itu dikalahkan sampai di Taif. Kalau Makkah ke Taif pada jalannya lebih Taif. Maka ke Taif jalan itu kira-kira 90 km. 97 km. Itu dari Makkah sampai ke Taif. Kalau perjalanan banyak dalam perjalanan ini itu membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Kalau baik umroh atau baik haji, ada tur ke Taif. Nah, itu biasanya ditempuh dari Makkah itu sendiri selama 2 jam perjalanan. Nah, ketika si Abraham ini sampai di Taif, nah kemudian Abraham itu tidak tahu jalan ke Makkah, karena yang namanya Makkah itu adalah satu tempat yang penghuninya itu tidak banyak, yang penghuninya itu hanya ribuan saja. Namanya tak sampai 10.000, tak sampai 20.000, jadi penghuninya sedikit. Artinya di sini yang namanya Makkah itu bukan satu negara yang besar,
yang orang-orang tahu sebelumnya? Jawabnya tidak. Si Abraham ketika mencari Makkah, dia tidak tahu di mana letaknya posisi dari Makkah itu sendiri. Maka kemudian si Abraham ini berusaha mencari orang-orang yang yang akan menunjukkan jalan dari Makkah itu sendiri supaya dia sampai di kota Makkah. Maka kemudian muncullah salah seorang dari warga Taif, namanya itu Abu Rubal. Saya namanya Abu Rubal. Dia datang ke Raja Abraham, wahai Raja Abraham, saya ini adalah hamba-Mu, suruh yang aku inginkan wahai Abraham. Nah, kemudian oleh Abraham dijadikanlah Abu Rubal ini sebagai penunjuk jalan supaya dia sampai ke Makkah. Nah, orang-orang Jazirah Arab saudara ketika mereka tahu Abu Rubal ini menunjukkan jalan kepada Raja Abraham supaya sampai di Makkah, padahal tujuannya lah jalan-jalan ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian orang-orang Arab sangat-sangat membenci yang namanya Abu Rubal. Mereka mengistilahkan atau menyebut Abu Rubal ini sebagai pengkhianat, sebagai pengkhianat. Nah, sampai zaman ini masih adanya tasabik bagi orang-orang Arab, bagi orang-orang Jazirah Arab saja. Kalau disebut Abu Rubal berarti itu namanya pengkhianat. Jadi nama Abu Rubal sampai ini masih sering disebut oleh mereka. Jadi kalau ada pengkhianat siapapun mereka, biasanya nanti mereka itu disebut sebagai Abu Rubal. Jadi kalau Bapak pergi umrah misalkan, kemudian nanti ada orang Arab misalkan Abu Rubal, dan sana pun dipanggil Abu Rubal. Abu Rubal itu artinya pengkhianat. Sampai zaman ini nanti kuburan itu oleh orang-orang Arab masih sampai sekarang kalau mereka lewat di kuburan dari Abu Rubal, nah itu biasanya mereka mendoakan kebinasaan, melempari kuburan itu dengan bebatu. Nah, karena memang Abu Rubal ini adalah salah seorang dari orang-orang yang ada di Jazirah Arab yang berbeda dari yang lain. Kalau yang lainnya berusaha menghalangi, berusaha memerangi Abraham supaya mereka tidak menghancurkan Ka'bah, sedangkan Abu Rubal justru menawarkan bantuan kepada Abraham supaya dia dijadikan sebagai penunjuk jalan supaya sampai ke Makkah. Nah, setelah ditunjukkan jalan oleh Abu Rubal, sampailah si Abraham ini kaki dari Makkah. Nah, setelah kira-kira jaraknya itu lumayan agak dekat dari Makkah, maka kemudian si Abraham ini membuat perkemahan, berhenti dulu untuk mencari respon dari orang-orang Makkah. Respon mereka ketika mereka tahu bahwa Abraham semakin dekat dari Makkah. Maka yang dilakukan oleh Abraham ini, si Abraham ini kemudian menculik binatang-binatang ternak milik orang Makkah. Termasuk yang diculik itu adalah binatang ternak atau onta-onta dari kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Pada ekor onta yang diculik oleh si Abraham ini, yang itu adalah onta dari kakek Nabi SAW sebanyak 200 ekor onta. Itu diculik oleh si Abraham dengan bala tentara. Untuk macam-macam orang-orang Makkah, respon mereka terkait dengan yang akan dilakukan oleh si Abraham dengan bala tentara. Kemudian Abraham mengirim seseorang untuk menemui siapa yang menjadi raja Makkah. Dia membuat perkemahan, kemudian sampai berhenti atau transit kemudian dikirim seseorang untuk mencari siapa di Makkah. Dikirimlah seseorang dari bala tentaranya, kemudian orang tadi pergi ke Makkah, kemudian mencari siapa pemimpin raja di antara kalian. Maka datanglah yang namanya Abdul Muttalib. Kata orang ini utusan dari Abraham ini kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kami datang kepada kalian memberikan 2 pilihan kepada kalian. Yang pertama adalah kalian melawan dan melawan kami dan kalian akan kami bunuh saja. Atau yang kedua, kalian tinggalkan kami, kalian tidak melakukan perlawanan sama sekali, maka kami tidak akan membunuh kalian satu orang pun, tapi kami akan menghancurkan Ka'bah. Lebih kurang itu pilihan yang diberikan oleh Abraham kepada orang-orang. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama itu adalah kalau kalian melawan, kami akan membunuh kalian. Tapi kalau yang kedua,
kalau kalian tidak berusaha melawan, maka kami akan membebaskan kalian. Kalian tinggal mencari kami apa yang akan kami lakukan kepada Ka'bah yang biasa kalian lakukan. Nah, Abdul Muttalib mengatakan bahwa lalu kita, kami orang Makkah tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Kami orang-orang Makkah tidak menginginkan yang adanya perlawanan kepada kalian. Karena yang Abdul Muttalib tentunya dengan waras belum memikirkan bahwa kami lawan jumlah pasukan yang sangat banyak, pada jumlah pasukan di sampai 20.000. Nah, sedangkan di Makkah itu sendiri, kalaupun dikumpulkan satu laki-lakinya dia paling-paling sampai 1.000 pasukan saja. Sampai 1.000 dibanyakan sampai 20.000, itu jumlah yang sangat tidak imbang. Nah, kemudian Abdul Muttalib memikirkan kalau kami melawan, tentunya kami akan habis. Maka kemudian kata Abdul Muttalib kepada utusan tadi, kami adalah warga Makkah, tidak akan melakukan peperangan melawan kalian. Maka kemudian oleh utusan tadi dibawalah Abdul Muttalib untuk menemui Raja Dibawa Abdul Muttalib untuk menemui Raja. Nah, Raja atau Abraha ini duduk di atas singgasananya. Jadi mereka memberikan singgasana untuk si Abraha ini. Yang si Abraha duduk di atas itu, datanglah Abdul Muttalib tadi. Datang Abdul Muttalib. Dan kejauhan dilihat oleh si Abraha bahwa penampilan dari Abdul Muttalib. Kira-kira bahwa penampilan Abdul Muttalib beliau ini sangat berwibawa. Jadi beliau tinggi, besar, kemudian putih, kemudian gagah, lebih kurang hal itu. Kemudian nampak wibawa yang sangat luar biasa dari seorang Abdul Muttalib. Sedangkan si Abraha itu sendiri, model fisiknya pertama Abraha itu agak pendek, badannya menggumpal, kemudian hitam karena mereka dari Afrika, jadi hitam pendek, kemudian bukan pesek lagi memang hidungnya itu tak ada karena pernah ditebas oleh lawannya ketika duel dulu, namanya itu adalah Aryat. Jadi hidungnya ditebas sehingga hidungnya tak ada, jadi sudah hitam, kemudian pendek, kemudian hidungnya tak ada, bukan pesek lagi. Nah, mencari penampilan dari Abdul Muttalib yang sangat berkarisma, yang sangat berwibawa, sedangkan dia sendiri dalam keadaan wanita, maka kemudian dia mengatakan dalam dirinya, itu tidak sembarang orang. Ini adalah orang yang orang yang sangat dimuliakan, yang sangat dihargai. Maka yang dilakukan oleh Abraham ini, dia turun dari singgasananya untuk menghormati Abdul Muttalib, dan itu tak biasa juga. Jadi orang biasanya kalau raja datang, kemudian dicari dia musuhnya tidak ada lawan sama sekali, biasanya dari yang kecil. Nah, kemudian yang lawan itu dibiarkan di bawah. Tapi kemudian Abdul Muttalib karena nampak dari beliau ini di bawah yang sangat luar biasa, maka kemudian Abraham memutuskan untuk turun, kemudian duduk sama randa bersama Abdul Muttalib. Mulai antara mereka ada pembicaraan satu dengan yang lain. Nah, kata Abraham kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, apa yang aku ingin sampaikan kepada kamu? Silakan berbicara. Kalian tahu tentang apa yang menjadi tujuan dari kami datang ke Makkah. Silakan apa yang ingin kau sampaikan. Maka kemudian kata Abdul Muttalib mengatakan, wahai Abraham, engkau telah mencuri 200 ekor unta milikku, dan sekarang saya datang kepadamu untuk meminta 200 ekor unta tadi. Kata Abdul Muttalib, Abraham langsung memberikan pendapat, wahai Abdul Muttalib, dari tadi saya mengira engkau adalah orang yang hebat. Dari tadi saya mengira engkau adalah orang yang bijaksana, orang yang punya pemikiran besar. Ternyata yang engkau minta itu hanya 200 ekor unta yang kau miliki. Sedangkan tujuan kami itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah yang kalian muliakan. Aku kira tadi engkau akan berdialog, bernegosiasi, memohon supaya Ka'bah jangan dihancurkan. Ternyata yang kau minta cuma 200 ekor unta. Kata Abraham, jangankan 200 ekor unta, saya akan tambahkan unta-unta yang lain cukup untuk 7 keturunan. Nah, itu mulai yang meremehkan yang
pemilik onta-onta tadi. Walil Ka'bati rabbun yahmihi, dan Ka'bah itu ada juga Tuhan yang akan menjaga dari kalian. Jadi kamu tak urus Allah, yang kamu urus itu adalah onta-onta saya yang kalian curi, itu yang berhutang. Nah, kalau kalian ingin menghancurkan Ka'bah, ya baiklah kalian ke Ka'bah, hancurkanlah kalian. Aku yakin bahwa Tuhan yang sebagai pemiliknya, yaitu Allah SWT, tidak akan pernah membiarkan kalian untuk menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Ada kata Abraha dengan sombongnya, baik, kalau begitu maka tidak akan ada yang bisa menahan kami untuk menghancurkan Ka'bah, bahkan Tuhan sendiri akan bisa menghentikan kami. Nah, ini mulai kesombongan yang luar biasa yang muncul dari Raja Abraha itu sendiri. Jadi si Abdul Muttalib dalam hal ini sebenarnya kalau si Abraha tadi agak berpikir agak tawaduk, agak hatinya maka akan muncul ketakutan dalam dirinya bahwa bangunan ini miliknya itu adalah pemiliknya itu adalah Allah SWT. Dan Abdul Muttalib mengingatkan, kalau kalian berani-berani menghancurkan Ka'bah, pemiliknya ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kesombongan inilah yang akan dilakukan oleh Abraha, dan nanti dengan kesombongan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Abraha. Ada akan terjadi dikembalikan onta-onta yang dicuri oleh si Abraha kepada Abdul Muttalib. Kemudian dia mulai bergerak untuk menggerakkan bala tentara untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Nah, di bawah onta-onta tadi, argumennya untuk tadi di bawah onta tadi argumennya untuk melilitkan rantai-rantai di Ka'bah, kemudian ditarik sekali saja. Jadi onta-onta tadi diikatkan di badannya, di lehernya rantai-rantai yang sangat besar, kemudian nanti tinggal dililitkan saja di Ka'bah tadi, dililitkan, kemudian oleh onta sekali tarik saja. Itu keinginan dari si Abraha, jadi tidak dicopot satu persatu, tidak ditumbangkan satu persatu oleh bala tentara mereka yang banyak. Jadi sengaja dibawa onta-onta kuda, gajah-gajah tadi, gunanya itu adalah untuk melilitkan rantai-rantai di Ka'bah itu sendiri, kemudian nanti ditarik oleh gajah-gajah sekali tarikan, sekali tarik. Nah, itu yang dinyanyikan oleh si Abraha. Ketika bala tentara dan gajah-gajah ini sudah dekat dan sudah dari kejauhan nampak Ka'bah tadi, tiba-tiba gajah yang paling gadang tadi itu tidak mau berjalan. Siapa nama gajahnya tadi Nama gajahnya siapa tadi? Nama gajahnya Mahmud. Si Mahmud. Jadi gajah yang paling besar, saking gadang gajah tadi itu rambutnya itu atau bulu-bulunya itu sudah memutih sekali. Jadi emangnya si Mahmud ini gajah yang paling dituakan, di samping badan yang paling gadang. Secara umur pun nampak bahwa si Mahmud ini lampauan bulu-bulunya tadi lampauan. Nah, itu namanya si Mahmud. Nah, tiba-tiba si Mahmud berhenti, tak tahu tiba-tiba dia duduk lalu ketika mencari ke Ka'bah, kemudian dia tiba-tiba duduk, kemudian lalu oleh pawang dari gajah-gajah tadi dipasulah si Mahmud untuk tarik, tapi si Mahmud tak mau tarik. Nah, ketika si Mahmud ikut duduk atau lalu yang gajah-gajah yang soleh yang lainnya ikut lalu seperti yang dilakukan oleh si Mahmud tadi. Jadi tidak ada mau jalan. Jadi satu gajah tadi tidak ada mau jalan. Kemudian oleh pawangnya itu coba ditarik ke depan tak bisa. Tapi kalau ditarik ke belakang capeknya tak. Kalau untuk ditarik ke belakang mau. Kalau untuk disuruh maju ke depan, nampak Ka'bah disuruh jalan ke depan, dia tidak mau jalan. Nah, itu si Mahmud dan kawan-kawan. Oleh si pawang-pawang dari gajah itu sampai mereka sakit hati mencari gajah tadi, bahkan mau jalan, mereka kemudian menusuk gajah tadi dengan pedang-pedang mereka, sehingga gajah tadi kemudian berdarah-darah. Nah, ketika itulah Allah SWT menurunkan mukjizatnya dalam bentuk
Nah, yang ada dalam surah Al-Fil itu sendiri. Ayat Allah SWT, wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirim kepada mereka, mereka itu maksudnya adalah tentara Abraham dengan 40.000 pasukan. Nah, wa arsala alaihim tayran ababil. Kami turunkan, kami utus kepada mereka burung ababil. Ababil ini bukan nama burung. Ababil itu maksudnya adalah jamaah dan jamaah. Maksud dari ababil itu adalah berkelompok-kelompok. Jadi datang satu rombongan, kemudian nanti datang lagi satu rombongan yang lain, datang lagi rombongan yang berikutnya. Mereka kemudian nanti namanya burung-burung yang dikirim oleh Allah SWT yang datang dari arah namanya laut Jeddah, yang datang dari arah laut dari Jeddah. Nah, kadang ada yang mengatakan bahwa Allah ya, ada yang mengatakan burung tadi bakal serang kaca, betul atau tidak? Jawabannya tidak. Burung tadi burung yang sebenarnya. Jadi burung yang dikirim oleh Allah SWT yang disebutkan dalam surat Al-Fil tadi, ada burung-burung yang seperti burung-burung yang ada pada namanya yang besok kita cari. Nah, cuma nanti bedanya burung ababil ini masing-masing dari burung tadi membawa 3 batu kecil atau kerikil kecil. Di mana yang disebut tadi Bapak? Yang pertama di paruhnya Bapak, di paruhnya. Yang kedua itu di kaki kanannya. Yang ketiga itu di kaki kiri. Nah, nanti si burung-burung ini Bapak satunya akan melemparkan batu-batu tadi kepada pasukan dari Abraham, termasuk Abraham sendiri, dan akan mengenai sadonya Bapak, dan semuanya tepat sasaran. Nah, itu yang akan naik dengan lemparan batu dari burung. Jadi yang membawa batu Bapak, kemudian sampai di atas pasukan dari Abraham tadi, kemudian burung-burung tadi melemparkan batu tadi yang ada di paruhnya, yang ada di kakinya, yang ada di kaki kanan dan kaki kirinya, sadonya dilemparkan, dan sekali lagi tidak ada yang salah sasaran. Itu yang dimaksud dengan wa arsala ilaihim tayran ababil tarmihim bihijarin min sijil. Sijil itu artinya seolah-olah sudah target yang sudah sangat jelas dan tidak ada yang meleset dari sasaran. Jadi setiap mereka burung-burung tadi melemparkan itu selalu mengenai target dari mereka masing-masing. Kira-kira pada ekor burung berarti berapa yang melemparkan? Ya tinggal dibagi saja, sampai 10.000 dibagi 3. Kan ada jumlah-jumlahnya Bapak ya? Berarti sekitar 15.000-an, lebih kurang Bapak ya? Sekitar 15.000-an burung yang kemudian datang berkelompok-kelompok, datang kemudian pergi, datang lagi yang lain, kemudian pergi lagi, datang lagi yang lain, kemudian pergi lagi. Sehingga nanti diperkirakan jumlah dari burung tadi adalah burung yang sangat-sangat banyak yang melempari tentara pergerakan atau tentara dari si Abraham. Nah, orang-orang Makkah saat itu mereka mencari keadaan tadi. Mereka lari ke atas bukit-bukit ketika Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka lari ke atas bukit, disuruh oleh Abdul Muttalib, kalian menghindar dari tentara Abraham, larilah kalian ke atas bukit-bukit. Kemudian awal dari atas bukit akan mencari yang akan terjadi kepada mereka. Dan ternyata yang mereka lihat itu adalah bahwa Allah SWT mengutus kepada mereka burung-burung yang melempari mereka satu persatu. Makanya dalam ayat dikatakan oleh Allah SWT, alam taro, tidakkah kalian dahulu pernah melihat? Jadi mencari langsung. Jadi ini cerita tentang Ashabul Fil, di mana pasukan Abraham ini dihancurkan oleh burung-burung yang membawa batu-batu kecil. Ini bukan cerita bukan cerita omong kosong, bukan cerita khayalan seperti yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan cerita dongeng-dongeng untuk nano. Jadi tidak. Mereka orang-orang Makkah itu satunya mereka itu melihat kejadian tadi dengan mata mereka sendiri. Makanya Allah mengatakan alam taro, bukankah kalian dahulu mencari dengan mata kalian sendiri yang dilakukan oleh Allah SWT kepada tentara pergerakan, yaitu tentara Abraham. Sehingga mereka itu ketika mereka terkena oleh batu-batu atau kerikil-kerikil atau sijil tadi bisa juga artinya itu tanah yang seperti tanah yang terbakar.
jadi karet tanah tadi sangat keras. Nah, itu yang kemudian dilemparkan oleh guru. Jadi ketika mengenai tentara bergajah hari atau tentara Abraham ini, ada yang kemudian langsung mati di tempat oleh tanah yang keras tadi atau batu-batu kerikil kecil yang dibawa oleh burung-burung tadi. Jadi ketika tanah itu mengenai mereka, ada yang kemudian langsung menembus sampai ke jantungnya, sampai ke hatinya, sehingga itu membakar dari dalam, sehingga langsung mati. Ada banyak yang langsung mati. Ada sebagian mereka yang matinya di tengah jalan karena mereka ketika menghadapi situasi tadi, mereka langsung melarikan diri. Ada yang mati di tempat, ada yang melarikan diri. Yang melarikan diri, ada kebanyakan itu matinya di tengah jalan. Nah, siapa kabarnya Lain selamat Abraham dari lemparan batu dari burung-burung tadi. Kemudian oleh ahli sejarah mereka mengatakan bahwa seluruh dari bala tentara tadi, pada jumlah 40.000 tadi, seluruh dari bala tentara ini semuanya mati, terkena lemparan dari batu-batu yang dilemparkan oleh burung yang berkelompok-kelompok tadi, atau burung ababil tadi. Termasuk Abraham sendiri. Nah, cuman Abraham ini matinya itu ketika dia sampai di negeri Yaman. Jadi berjalan sebulan, kemudian mulai badan itu kemudian soalnya itu mengeruyak. Jadi terkena dari lemparan dari batu tadi, kemudian kemudian badan itu membusuk dan semacamnya, mulai copot dagingnya sedikit demi sedikit sampai di negeri Yaman. Ketika dia menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya, baru kemudian Raja Abraham ini mati. Nah, itu yang dimaksud dengan cerita Ashabul Fil yang terjadi kira-kira 47 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi ada hikmahnya orang dari Islam. Hikmahnya itu tentunya banyak hikmah yang ada dalam cerita Ashabul Fil. Tapi di antara hikmahnya itu awak sebagai manusia, jangan pernah awak sombong kepada Allah SWT, sombong kepada aturan-aturan dari Allah, dan pernah sombong. Nah, siapa tadi ketika disampaikan oleh Abdul Muttalib, wahai Abraham, kalian ingin menghancurkan Ka'bah yang biasa kami tempat kami beribadah, yang pemiliknya itu adalah Allah SWT, pemiliknya itu adalah Tuhan yang kalian sembah, yaitu Allah SWT. Tapi kemudian Abraham yang sombong, dia mengatakan Tuhan kalian sendiri tidak akan bisa menjaga Ka'bah itu dari kami. Dia tidak akan bisa melawan kami. Nah, ini puncak dari kesombongan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bahaya. Dalam sejarah banyak buktinya orang-orang yang sombong ini nanti nasibnya itu akan sangat-sangat tragis. Itu dalam sejarah banyak, bukan hanya Abraham saja. Banyak nanti orang-orang yang ketika mulutnya itu lancang mengucapkan kalimat-kalimat yang yang sangat-sangat tidak patut kepada Allah SWT, maka nanti Allah SWT akan membinasakan mereka. Ya, contohnya di antaranya yang lain selain dari Abraham ini, ya, di antaranya yang juga nanti nasibnya itu sama dengan Abraham. Di antaranya itu adalah misalkan kalau yang beberapa atau 100 tahun yang dulu itu diantaranya itu adalah raja namanya Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu raja yang ada di negara Turki ini, yang dia yang kemudian menghapuskan kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani itu masih bertahan sampai 1924 sampai 1924 Masehi. Itu masih ada yang namanya kekhalifahan Turki Utsmani. Tapi kemudian oleh yang namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang namanya dia adalah seorang raja yang diangkat, dan kemudian dia yang menghapus kekhalifahan dari dunia Islam itu sendiri. Dia kemudian melakukan
melakukan banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada yang dilakukan di Bapak, menghapus yang namanya jilbab. Jadi di Turki tak boleh orang memakai jilbab. Dihapus di negeri Turki, azan tak boleh menggunakan bahasa Arab. Kemudian dihapus lagi namanya Bapak, banyaklah perilaku yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk kepada dunia Islam dan kaum muslimin. Nanti nasibnya itu Bapak, ketika Mustafa Kemal Atatürk ini mati, yang pertama matinya itu susah. Nah sekian lama mereka menyelamat tadi Bapak, nanti dia baru kemudian mati. Dan ketika mati tadi Bapak, dibuatkan kuburannya, ternyata tanah itu tidak mau menerima jasad dari Mustafa Kemal. Dan barangkali kita doakan Bapak, semoga juga terjadi kepada orang yang sekarang yang juga banyak melakukan Bapak, tindakan-tindakan kezaliman kepada Islam dan kaum muslimin. Siapa di antaranya Bapak? Di antaranya itu adalah yang patang di kudeta di negara Suriah Bapak. Siapa namanya Bapak? Bashar Assad ya. Bashar Assad atau Bashar Assad ya. Dia ini seorang Syiah Bapak, seorang Syiah. Dan ketika dia berkuasa di negeri Suriah atau di negara Suriah, kalau dulu namanya Syria, ini Suriah. Nah, ketika dia berkuasa Bapak, sampai datang di kudeta oleh para mujahidin kaum muslimin, maka nampak Bapak kekejaman yang selama itu mereka lakukan, yang dilakukan oleh si Bashar Assad. Carilah di media Bapak, itu banyak penjara-penjara yang isi dari penjara tadi Bapak, itu ratusan ribu kaum muslimin yang penjara. Ratusan ribu. Salah 50.000 pasukan yang kemudian dipenjara dalam penjara tadi. Dan di dalam penjara tadi Bapak, ada macam-macam. Bahkan penjara tadi Bapak, ada yang oleh ketika mereka membebaskan para tahanan ini, ada penjara tadi Bapak yang sampai patang baca beritanya Bapak, yang sampai patang belum ditemukan dari mana akses untuk masuk ke dalamnya untuk membebaskan mereka. Jadi banyak mayat yang sudah berkelimpangan. Kemudian penjara itu ada yang landas saja Bapak, tidak cukup untuk orang bisa berdiri. Kemudian ada penjara yang tadi yang kemudian banyaklah macam-macam penjara yang dibuat oleh si Bashar Assad ini Bapak, yang di situ kaum muslimin disiksa sesuku hati dari mereka. Bahkan patang ada yang dieksekusi mati Bapak, salah seorang dari tentara dari Bashar Assad yang kerajaan itu Bapak, kerajaan itu adalah kalau yang menjadi tahanan itu adalah wanita, itu diperkosa. Nah, kalau yang ditahan itu adalah laki-laki, nanti kemudian disiksa, kemudian ada yang dibunuh. Ketika dibunuh Bapak, diambil dagingnya kemudian diberikan kepada binatang ternaknya, yaitu singa-singa yang dia memelihara singa, ini memelihara harimau Bapak. Nah, makanan dari singa, makanan dari harimau miliknya itu Bapak, itu diambilkan dari daging kaum muslimin yang mereka bunuh tadi. Nah, ini kekejaman yang dilakukan oleh si Bashar Assad. Kita doakan Bapak, semoga dia mendapatkan nasib yang sama seperti Abraha, seperti Mustafa Kemal Atatürk, dan juga seperti yang lain. Karena mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya bisa dilakukan kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, itu namanya Abraha dengan para pengikut. Nah, berbeda dengan Allah SWT itu diantara kejadian yang besar yang terjadi sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama Ashabul Hud, dan yang kedua itu adalah Ashabul Fil, dan itu kejadian itu satu dan yang lain saling berkaitan. Jadi Abraham adalah orang yang membebaskan atau orang-orang yang membalaskan dendam Ashabul Hud kepada Ashabul Hud, dan dia juga yang menjadi orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian dengan izin dari Allah SWT atas penjagaan dari Allah SWT yang namanya Abraham, walaupun banyak bala tentara yang dibuatnya Bapak, mereka tidak berhasil melakukan menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Nah, itu diantara Bapak kejadian-kejadian besar yang dicatat dalam sejarah tentang
sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di situ ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Yang mana ini bisa? Ada nggak pertanyaan? Ya, silakan. Oh iya, gajahnya maaf ya, Pak Anas gajahnya. Nah, itu yang dalam sejarah itu Bapak Ibu tidak disebutkan sampai ini Pak Anas gajah. Antaranya, tapi waktu malam sepertinya Bapak Ibu, karena gajah itu tidak ada kesalahannya. Bahkan gajah ini yang kemudian menghentikan laju dari bala tentara Abraha sehingga tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Sepertinya Bapak itu yakin insya Allah gajah-gajah tadi diselamatkan oleh Allah SWT. Gajah tadi tidak termasuk yang mati dalam pertempuran. Jadi yang dibunuh itu adalah ibadah tentara saja, karena mereka lah yang kemudian bergabung bersama Raja Abraham, mereka yang sangat-sangat menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Nah, ada hikmah yang lain Bapak dari Allah SWT menyelamatkan Ka'bah ini dari Bapak dari niat jahat dari seorang ini. Hikmahnya itu adalah bahwa Allah SWT ketika menyelamatkan Ka'bah ini dari Abraha dengan bala tentaranya, orang-orang mulai dari negeri Yaman sampai nanti ke negeri Syam, satu mereka itu jadi mengagungkan Ka'bah lebih daripada yang biasa. Jadi kalau yang biasanya mereka juga mengagungkan Ka'bah, mereka juga memuliakan Ka'bah. Tapi setelah terjadinya kejadian di mana bala tentara Abraha dihancurkan oleh Allah SWT karena niat jahat dari mereka, maka kemudian Ka'bah itu semakin diagungkan. Makanya Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perjalanan dagang orang-orang Makkah ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Di antara yang diambil hikmah itu oleh para ulama, penyebutan tentang dagang tadi itu disebutkan setelah terjadinya serangan Abraha tadi. Artinya karena Allah SWT mengatakan dalam surat Quraisy tadi, ayat Allah SWT li'ila fi Quraisy ila fi imrihat asyita'i wasayf bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahu min khawf. Nah, surat ini letaknya di mana setelah surat Al-Fil. Oleh para ulama mereka mengatakan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu adalah surat yang satu temanya itu. Temanya satu. Temanya itu temanya itu adalah tentang tentara bergajah atau tentang Ka'bah ya. Jadi ketika Allah SWT menghancurkan tentara Abraha, ayat terjadi kepada orang-orang Makkah dan juga Ka'bah. Orang-orang di luar Makkah menjadi sangat-sangat hormat kepada orang Makkah, sehingga mereka tidak berani mengganggu orang Makkah. Jadi orang Makkah nanti pergi berdagang ke Yaman, pergi berdagang ke negeri Syam, dan ketika itu tidak ada yang berani mengganggu mereka. Karena bagi mereka orang Makkah itu adalah tapi mereka mengganggu. Kalau nanti nasib mereka itu nanti sama dengan Abraha dengan tentaranya. Itu di antara hikmahnya yang sangat besar yang bisa dirasakan oleh orang Makkah. Jadi orang Makkah jadi tambah pede Neo kama tinggal disebut saja kalian dari mana? Aku dari Makkah. Orang rasakan saja. Karena memang atas kejadian yang terjadi tadi itu Makkah itu naik namanya, dan orang-orang Makkah itu menjadi orang-orang yang disegani. Maka kata Allah SWT setelah berbicara tentang surat Al-Fil, li'ila Quraisy, karena kalian mengadakan perjalanan ke negeri Syam, ke negeri Yaman, supaya kalian aman dalam perjalanan tadi. Maka Allah SWT membuatlah skenario tadi, di mana tentara Abraha dihancurkan, dan ketika itu orang-orang Makkah menjadi sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Itu di antara hikmahnya yang bisa dirasakan langsung oleh orang-orang yang ada di Makkah itu sendiri. Ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah kalau lanjut nanti kita masuk pembahasan tentang masalah mulai pada nasab Nabi. Jadi mukadimah Rasul sudah cukup ya. Mukadimah harus membahas tentang sejarah